Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua, anak-anak yang ada dalam persekutuan ibadah di pagi ini. Nah, bacaan kita pada pagi ini yaitu doa Paulus. Sudah 3 minggu ya kita selalu mendengarkan nas bacaan tentang doa. 2 minggu yang lalu itu doa Nabi Mika. Lalu minggu yang kemarin kita dengar doa tentang doa Habakuk, doa Nabi Habakuk, dan pagi ini lagi di minggu ini kita dengar doa Paulus. Kenapa nas-nas bacaan Alkitab kita tentang doa terus ya, gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang Kristen, orang percaya memahami bahwa doa adalah nafas hidup. Kalau orang tidak berdoa, berarti dia sudah putus nafas. Gitu ya, nafasnya putus kalau dia tidak berdoa. Orang yang hidup, dia pasti berdoa. Orang yang sudah mati, tidak bisa berdoa. Betul toh Bapak Ibu Saudara-saudara? Tema nas ini adalah kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Tema yang sangat menarik. Kita lihat dalam nas ini bahwa Paulus mengungkapkan apa yang ia lakukan selama ia ada di penjara. Jadi Paulus menyampaikan bagian ini, menulis surat ini kepada umat Tuhan di Efesus waktu dia sedang dipenjarakan di Roma pada waktu itu. Mengapa Paulus menulis surat ini lalu dia ada menyampaikan sebuah doa kepada umat Tuhan di Efesus pada waktu itu? Ternyata ia dengar bahwa orang-orang di Efesus mulai dipengaruhi dengan kepercayaan kepada dewa kesuburan. Ada dewa di Yunani pada waktu itu disebut sebagai dewa kesuburan, yaitu dewa Artemis. Bapak Ibu Saudara-saudara, selain mereka menyembah dan percaya kepada dewa, mereka lebih dengar kepada kaisar pada waktu itu yang memerintah di sana. Sampai mereka lupa untuk menyembah dan percaya saja kepada Tuhan. Hal-hal ini membuat iman mereka mulai melenceng ya. Jadi mereka kelihatan sebagai orang-orang percaya, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka menyembah kepada dewa. Sehari-hari mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada misalnya jam ibadah, mereka mestinya pergi ibadah, tapi kalau kaisar bilang, hari ini kalian bersihkan got-got di depan istana misalnya ya. Karena tunduk kepada sang kaisar, maka mereka bisa saja bekerja kepada sang kaisar. Paulus mau supaya umat Tuhan pada waktu itu ya, tujuan dia surat ini pada waktu itu bukan kepada orang-orang yang percaya saja kepada Tuhan. Kalau kita melihat di pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13, di sana dibilang rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Jadi Paulus meyakinkan orang-orang di luar orang-orang Yahudi bahwa kasih Allah itu universal, kasih Allah itu umum untuk semua orang. Tuhan bukan datang saja untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian yang disampaikannya pada pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21 ini, Paulus mau memberi keyakinan kepada umat Tuhan di Efesus bahwa Tuhan itu setia, kemurahannya bersifat kekal. Kemurahan Allah, kasih Allah itu kalau tetap tinggal di dalam kehidupan manusia, maka iman mereka akan tetap teguh dalam menghadapi tantangan-tantangan iman seperti yang tadi disebutkan. Jadi contoh ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya kepada Tuhan, karena itu kita datang ibadah saat ini, amin ya. Kita datang ibadah, biar terlambat tapi kita mau datang. Ada yang sudah datang cepat-cepat, karena itu motivasi kita adalah karena kita percaya kepada Tuhan. Hari ini rasanya ada yang kurang kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita tidak ibadah.
Tapi kira-kira waktu kita keluar ya, di luar sana, bagaimana perilaku hidup kita, sesuaikah tidak dengan waktu kita datang ibadah? Ya, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu di luar sana ketika kita dapat tantangan, apakah kita tetap mencari Tuhan atau masih cari-cari yang lain-lain? Cari jalan-jalan pintas, ya. Cari yang jalan instan, yang cepat-cepat. Yang menurut kita ini sudah jalan terbaik. Ini baik. Padahal ada banyak jalan-jalan instan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebetulan saya di lingkungan militer. Saya sering bilang begini. Jangan hanya karena mau cepat naik pangkat sebelum waktunya. Supaya engkau cepat naik pangkat dari prajurit 2 ke prajurit kepala misalnya. Bisa loncat ya. Mestinya masuk prajurit 1 dulu. Tapi hanya karena cepat naik jadi prajurit kepala, setelah itu mau jadi sersan, kau bisa menyangkal kau punya iman. Ini contoh. Atau kita sebagai PNS, Bapak Ibu Saudara-saudara yang lain sebagai PNS, supaya dapat jabatan yang bagus ya, yang lebih baik, mengambil hak orang lain, padahal engkau tidak ikut tes atau tidak layak misalnya. Supaya cepat naik jabatan pangkat golongan, pendekatannya bagus sekali dengan pimpinan. Misalnya ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal-hal seperti ini terkadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengambil barang yang bukan milik kita. Mengambil jabatan-jabatan, posisi-posisi yang bukan hak kita, milik kita. Itu hak orang lain sebenarnya misalnya ya. Persaingan-persaingan yang tidak sehat begitu banyak sekarang ini. Dapat kita temukan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mau supaya kalau kita menyembah Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh apapun tantangannya. Apapun situasi yang mengganggu, iman harus tetap di depan. Iman harus nomor 1. Bahasa Sentani bilang nomor mbaija, nomor 1 saja. Jangan jadi nomor 2, nomor 3. Nah, karo ya, karo saya ambil ini, nanti sebentar baru saya kasih tahu enggo dia. Ini dalam konteks Sentani ya contoh. Terapa apa saya ambil enggo punya pinang, saya jual dulu, nanti besok baru saya kasih tahu enggo. Enggo jam marah, saya ambil padahal enggo juga butuh ya. Dia mau jual untuk beli anak sekolah punya sepatu contoh ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus mau apapun rintangan tantangannya, mari ikut jalan yang betul. Mari ikut jalan yang benar. Ikut jalan yang baik. Sehingga dia memberi nasihat-nasihat kepada mereka dalam bentuk doa yang tulus kepada umat Tuhan di Efesus pada waktu itu. Karena itu tema ini bicara tentang doa mengubah hidup orang percaya. Di dalam bagian ini Paulus menyatakan bahwa dia sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di bumi menerima namanya. Dia bilang dia menyembah kepada Tuhan. Cara dia bilang dia sujud artinya dalam cara dia berdoa, dia merendahkan diri di bawah kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan yang Maha Agung itu patut menerima penyembahan umat. Ini contoh cara-cara kita mau berdoa kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Kita berdoa dalam kerendahan hati bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang berdosa. Saya ini orang hina. Biar dalam kehidupan sehari-hari saya ada jabatan, saya ada posisi, ada kedudukan di tengah-tengah masyarakat kah, di lingkungan adat kah, pemerintah kah, dan lain-lain. Waktu kitong datang, kitong ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam kerendahan hati itu, kita akan mampu menyampaikan apa yang mau kita doakan kepada Tuhan. Apa yang mau kita minta kepada Tuhan.
apalagi saat menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Paulus melakukan hal ini karena dia sedang dalam kesengsaraannya di penjara. Dan dia lebih merasa penderitaannya semakin berat ketika dia mendengar situasi umat Tuhan di Efesus dalam tekanan seperti itu. Karena itu dia bilang, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Di sorga dan di bumi ada makhluk di sorga. Ini agak sulit untuk kita pahami, tapi dalam bahasa Alkitab selalu bilang begitu. Yang digambarkan mungkin makhluk-makhluk surgawi yang dimaksudkan adalah malaikat. Misalnya bahasa Alkitab diterjemahkan seperti itu. Dan di bumi yaitu kita semua. Dia katakan bahwa aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Jadi bahwa manusia itu lemah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Manusia itu terbatas. Karena itu supaya manusia yang terbatas itu mendapat kekuatan, maka dia minta kepada Allah yang daripadanya kekuatan itu datang. Yang daripadanya kuasa itu memampukan manusia dalam menghadapi tantangan iman itu. Ya Bapak Ibu, karena itu dia mengawali, aku sujud kepada Bapa. Saya merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Meskipun Paulus kelihatan hebat dalam pelayanannya, tetapi dia menyadari bahwa karena sebagai manusia biasa, dia minta kekuatan Tuhan juga kepada dirinya, apalagi kepada orang-orang manusia-manusia awam, ya, orang-orang awam yang ada di Efesus yang gampang saja terpengaruh oleh berbagai-bagai ajaran-ajaran yang dapat menjatuhkan iman percaya mereka di hadapan Tuhan. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita tidak merendahkan diri, disitulah awal kejatuhan kita. Disitulah jalan kita akan jatuh. Karena itu harus minta kekuatan Tuhan. Minta supaya di dalam diri kita ada kekuatan kuasa Allah di dalam kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, maksud doa Paulus ini adalah, dalam bagian pertama ini adalah supaya umat Tuhan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Manusia ditolong oleh Tuhan menghadapi tantangan imannya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mau meyakinkan mereka bahwa kekayaan mereka terletak di dalam Kristus Yesus. Kekayaan ini bukan kekayaan soal materi, bukan soal roy, ya, bukan soal jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, tetapi kekayaan di dalam Kristus yang memampukan manusia menghadapi tantangan iman. Setelah kuat, maka kekayaan itu adalah jaminan mereka mendapatkan keselamatan dalam surga. Ini yang utama. Kita mau hidup senang-senang di dalam dunia, tapi kalau tidak mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, maka itu adalah percuma. Apa yang tampil dari luar, apa yang kelihatan dari luar adalah sesuatu yang terlihat sementara. Semua adalah semu. Tapi kalau iman betul-betul kuat di dalam Tuhan, maka marilah bermegah untuk kekayaan yang kita miliki ini. Bahwa apapun situasi, saya berharga di mata Tuhan. Saya layak di mata Tuhan dan akan mewarisi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam doanya Paulus meminta kekuatan dan peneguhan iman bagi umat di sana oleh kuasa Roh Kudus. Bahwa manusia itu terbatas dan lemah, sehingga apabila dia mengandalkan pikirannya maka dia akan mudah jatuh. Tetapi jika dia sudah berakar kuat di dalam Kristus karena imannya, maka dia tidak akan terpengaruh dengan berbagai-bagai pengajaran yang hendak mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Karena itu dalam bagian ini disampaikan kepada orang-orang yang Yahudi, tetapi juga bagi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, bahwa Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Di dalam doanya ini, dia memohon agar umat di sana lebih memahami betapa kasih Tuhan itu sangat luar biasa
bagi mereka. Kita bisa lihat dalam ayat 18 nas bacaan kita hari ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus tidak pernah terbatas, ya. Kasih Kristus bersifat kekal selama-lamanya. Tidak ada seorang pun dapat mengukur kasih Kristus itu, sebab tidak terbatas. Tidak ada waktu tertentu di mana kasih Kristus itu berhenti. Bapak Ibu mengalaminya kah atau bagaimana? Biasa dalam tantangan-tantangan merasa bahwa kasih Kristus itu tidak ada. Waktu mengalami cobaan-cobaan yang berat merasa Tuhan itu kayak tidak dengar doa saya. Tuhan itu dikatakan bahwa kasihnya besar. Paulus bilang panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Tantangan banyak sekali dan terasa berat untuk dihadapi. Kasih Kristus itu meskipun tidak kelihatan, tetapi dapat kita mengalaminya. Dapat kita merasakannya kalau kita betul-betul pasrah sepenuh hati, secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya biar kita beban berat kalau serahkan semuanya kepada Tuhan. Nyanyian rohani bilang biarkan Tuhan menyenggara. Kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, maka sekarang biarkan Tuhan menyenggara. Biarkan Tuhan melakukan segalanya menurut kehendaknya. Jangan paksa Tuhan dengan kehendak kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian sampai di ayat 19 Paulus mengatakan bahwa sekalipun kasih Kristus itu sulit untuk dimengerti dan dipahami, tetapi Paulus hendak meyakinkan kepada mereka tentang kasih itu dan agar supaya mereka dapat mengenal kasih itu dengan sungguh-sungguh. Kita semua terpanggil untuk juga mengenal kasih itu, kasih Kristus. Jangan mengenal hanya sedikit-sedikit saja. Ini yang disebut iman, ya. Bahwa kalau kita mengenal kasih itu dengan sungguh-sungguh, maka wujud iman itu adalah benar-benar berakar kuat di dalam Kristus. Tantangan apapun datang, kita tidak mudah terpengaruh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, doa Paulus ini terdengar sangat tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa supaya umat mengalami kepenuhan Allah. Sebab dia percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu bagi orang-orang percaya, melebihi segala yang didoakan dan yang diharapkan, bahkan melebihi pikiran dan harapan kita. Amin. Saudara, cerita ilustrasi yang mungkin bukan kisah nyata, mungkin hanya dongeng, yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak ada yang pernah dengar. Seorang anak kecil berjalan di dalam hutan rimba dan dia bertemu dengan hewan buas. Ada singa di sana, seekor singa. Anak itu terbiasa dengan doa makan, Bapak Ibu saudara-saudara. Dia belum tahu berdoa untuk menghadapi binatang buas seperti itu. Dia belum terbiasa dengan doa-doa seperti yang biasa kita doakan. Karena dia terbiasa dengan doa makannya, Bapak Ibu, anak itu berdoa begini. Tuhan berkatilah makanan ini. Amin. Kalau singa bisa bicara kayak di film animasi, singa tertawa, terima kasih, kau berdoa supaya saya makan kau. Begitu ya Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan mengerti jauh daripada yang kita minta, jauh daripada yang kita doakan. Setelah dia berdoa, dia menunggu apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan mengerti apa yang dia minta. Dia bukan berdoa untuk makan. Dia berdoa supaya Tuhan jauhkan dia dari mara bahaya. Supaya Tuhan selamatkan dia dari binatang buas, singa di depannya. Dan yang terjadi, singa itu tidak makan anak itu. Ya, sekali lagi. Tuhan mengerti jauh daripada yang kita pikirkan dan daripada yang kita doakan.
dan daripada yang kita harapkan. Terkadang kita minta satu tapi Tuhan bisa kasih dua. Terkadang kita minta Tuhan kesembuhan, tapi Tuhan masih kasih terus sakit kepada kita karena Tuhan tahu daripada yang kita minta. Tuhan tahu Bapak Ibu saudara-saudara kuat menghadapi sakit penyakit itu. Itu yang dimaksud bahwa Tuhan tahu melebihi daripada yang kita minta, daripada yang kita doakan, daripada yang kita harapkan. Kenapa kita minta kesembuhan tetapi yang terjadi adalah duka cita, orang yang kita kasihi sakit tapi meninggal dunia? Tuhan tahu lebih daripada yang kita harapkan dan yang kita minta. Sebab Tuhan tahu Bapak Ibu saudara-saudara dan saya kuat menghadapi duka cita dan akan terus menyembah Tuhan. Sebab di dalam duka cita dapat kita lihat cara Tuhan bekerja menolong kita melewati duka cita itu juga. Amin ya Bapak Ibu saudara-saudara. Ini kehidupan masih di dunia dan akan terus mengikuti proses. Karena itu iman ini yang utama Bapak Ibu. Iman harus menjadi nomor satu dari segala yang kita harapkan dan yang kita minta di dalam dunia. Kita terlalu banyak minta ini dan minta itu, ya, sampai kita lupa berserah kepada Tuhan. Iya toh Bapak Ibu saudara-saudara. Doa itu sangat penting. Kenapa Paulus mau berdoa kepada Tuhan bagi umatnya di Efesus? Kenapa Nabi Mika berdoa kepada umat Tuhan di Yehuda pada waktu itu? Karena dia merasa bahwa dia tidak mampu lagi mengatasi cara hidup umat yang mulai keras kepala di mata Tuhan. Karena itu dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kenapa Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan di dalam doanya itu kepada Tuhan? Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah mampu menyelesaikan segala perkara yang dihadapinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita percaya bahwa doa adalah nafas hidup bagi kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ketika banyak orang tidak lagi berdoa kepada Tuhan, maka cara hidupnya semakin berbeda daripada jalan kebenaran. Ketika seseorang tidak berdoa bagi keluarganya, maka ada ancaman keluarga itu menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan hidup. Bapak sebagai suami wajib berdoa untuk keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Bapak-bapak ada berdoa untuk anak-anak dan istri-istri? Ibu-ibu bilang, PKB saja dong su. Jalan cuma berapa orang. Semoga di Yahim banyak ya. Semoga di GKI Yahim PKB semakin banyak masuk sembahyang. Ibu-ibu ada berdoa untuk suami-suami kah tidak dengan anak-anak? Orang bilang ibu-ibu itu tiang doa. Betulkah? Atau tiang apa? Tiang caci maki. Jadi kalau suami tidak mau berubah kelakuannya, istri wajib berdoa. Ya Bapak Ibu. Semakin banyak cekcok, semakin banyak kata-kata keluar, semakin banyak kata-kata kasar, maka menuju ke sebuah kehancuran. Anak-anak mulai berdoa, belajar berdoa di rumah. Bapak Ibu, dapat kita uji. Ketika kita tidak membawa keluarga-keluarga kita di dalam doa kita, atau kita mengajak mereka semua kita berdoa bersama-sama membangun persekutuan di hadapan Tuhan, maka mari kita uji bagaimana kelakuan anak-anak kita di masa kini. Semoga anak-anak Tuhan di sini anak-anak baik-baik semuanya. Amin ya. Bapak Ibu, dunia masa kini adalah dunia yang sangat terpengaruh dengan perkembangan zaman. Yang kalau kita tidak thinking di dalam doa, ya, kalau kita tidak minta kekuatan dan permohonan dari Tuhan menolong kita dan membentengi kita dengan kuasanya, maka kita akan serupa dengan dunia ini. Ini kenyataan masa kini.
Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya wajib tiap hari berdoa. Berdoa adalah kekuatan kita. Doa adalah nafas hidup kita. Yang kalau putus, maka terlihat dari rohani kita. Rohani kita juga adalah nanti kelihatan sebagai orang-orang yang tidak berdoa. Kita berdoa karena kita beriman kepada Tuhan. Amin. Kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita berdoa untuk tanah Papua, berdoa untuk negara Indonesia, dan berdoa untuk dunia supaya kedamaian terjadi di mana-mana. Bapak Ibu di sini sudah dengar perang Israel dan Palestina kah? Saya yakin Bapak Ibu, anak-anak muda semua dukung Israel karena orang-orang Kristen. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dukung Israel sebetulkah tidak ini? Setiap hari buka media sosial sampai orang bisa baku melawan. Yang dia tidak punya urusan dengan perang Israel dan Palestina, dia bisa berkelahi. Saya baca di berita seorang kakek tua, seorang tete tua, 71 tahun bunuh seorang anak 13 tahun karena dia tahu anak dan ibu itu, ya dia berusaha membunuh ibunya juga. Di Chicago, Amerika Serikat. Karena dia tahu mereka keturunan Palestina, karena itu dia berusaha membunuh mereka. Anak itu mati dengan banyak tusukan senjata tajam di tubuhnya. Ibunya sekarat dan diperkirakan akan selamat karena bisa ditangani secara medis. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau hal itu terjadi pada kita. Apakah Bapak Ibu suka kalau ada peperangan dan banyak orang mati? Bapak Ibu senang kalau ada orang berkelahi? Kalau Bapak Ibu juga provokator. Dan kalau masih senang, nanti saya bilang majelis data yang mau ikut perang supaya pergi ke Israel. Nah ya, bahasa Sentani bilang nah betul. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berpikir tentang hidup kita. Iman kita sebetulkah belum? Ketumpu hidup ini sudah damai kah belum? Baru kita mau dukung Israel dari sini, ada yang dukung Palestina dari sana. Bapak Ibu, di Israel bukan saja orang Kristen, bukan saja hanya ada orang Yahudi. Orang Yahudi saja terus ditegur di dalam Alkitab kok. Dorang juga yang berteriak supaya Yesus dibunuh kok. Di sana juga ada orang Islam, ya. Kenapa orang dukung Palestina? Di sana juga ada orang Kristen dan orang agama-agama lain. Bapak Ibu coba nonton berita. Kalau lihat orang-orang yang tidak bersalah mati dibunuh hanya dalam peperangan itu. Yang tidak bersalah seperti anak-anak kecil. Hatinya, perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Saya pun tidak tega melihat itu. Banyak anak kecil mati karena serangan roket, ya. Baik dari Palestina ke Israel maupun Israel ke Palestina. Jangan kita suka perangnya Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan jauh-jauh. Di Papua juga ada peristiwa-peristiwa gejolak-gejolak yang bikin banyak orang tidak damai hari ini. Semua orang rindu kedamaian. Tapi kalau kita tidak berdoa, maka kita juga tidak alami damai, dan tempat itu akan terus mengalami kerusuhan, pergolakan-pergolakan, dan berbagai-bagai bentuk kejahatan-kejahatan lainnya. Mari kita berdoa dan tetap tinggal dalam kasih karunia Allah. Hari ini anggota sidik gereja diundang pada meja perjamuan kudus untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu. Yang karena kita, ya, kasih Tuhan tidak terbatas, karena itu Yesus Kristus mati di kayu salib bagi kita. Tubuh dan darahnya diserahkan bagi kita semua. Kita makan roti dan minum anggur, melambangkan tubuh dan darah Tuhan ini. Karena kita percaya kita dipersatukan dalam kasih karunia Allah itu, di dalam sesuatu yang kudus. Mari Bapak Ibu, dengan mengambil bagian dalam pesta perjamuan kudus ini juga, kita akan terus memaknai kasih Kristus yang tidak terukur
dalam kehidupan kita. Kita dapat menyatakan itu dalam keluarga-keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada siapapun di dalam dunia. Mari tetap berdoa kepada Tuhan, karena kita semua dalam segala hal, kita juga adalah orang-orang lemah. Tuhan dipermuliakan lewat firman yang kita dengarkan saat ini, dan senantiasa menguatkan dan memampukan kita memahami segala maksud-maksudnya dalam menghadapi tantangan iman dalam dunia modern masa kini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin.